Kids, kembali lagi dengan saya Kak Jova dan di sebelah kanan saya Kak Andreas. Nah, di sebelah kiri saya Kak Priska. Nah, tapi tunggu. Ada Kak Fuji tuh, kita ajak aja gimana? Ayo sini Kak Fuji. Apaan nih? Ngapain sih? Ya ini. Lagi rekaman? Iya. Aduh, pada pakai baju impresi. Ya nggak apa-apa. Kakak belum siap. Ya siapin makanya cepetan. Bapak dulu Ya, ya. nggak apa-apa. Sejam ya? Iya, ya jangan juga. Oke. By the way, Kak Budi punya ilmu kudu menghilang. Wih, boleh coba. ya. Tuh, lihat nih. Belum siap belum? Ya, cepetan. Cepetan lagi. Oke, mantap Kak. Keren nggak? Wih, Magic keren ya. banget. Oke. Keren. Oke adik-adik, tapi sebelum kita mulai ibadah ada hal yang perlu diperhatikan loh. Yang pertama, kita siapin Alkitab dan hati kita. Yang kedua, kita pakai pakaian yang rapi dan sopan. Yang ketiga, fokus, tidak jalan-jalan dan beribadah dengan sungguh-sungguh. Yang keempat, untuk persembahannya bisa titip ke orang tua. Nanti orang tua kirimkan ke rekening GPDI Petra. Dan yang kelima, Kakak, saya satu dong gantian bantuin. wih, boleh. Boleh. Silakan. Yang kelima, dengerin firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yeay, oke. Yeay. Sebelum kita mulai ibadah, kita berdoa dulu ya. Silakan Kak Fuji berdoa. Saya. Iya. Oke. Mari adik-adik, teman-teman Petra Kids, semua kita doa. Oke. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami boleh datang ke hadapan-Mu. Kami undang Kau hadir tengah-tengah kami, dan Kau pakai setiap kami yang menonton, juga guru-guru yang melayani, semua boleh dilawat oleh-Mu Tuhan Yesus dari awal hingga akhir. Kau tuntun yang baik-baik. Terima kasih kami memulai dengan sukacita, dengan semangat daripada-Mu Yesus Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, Amin. Musik. Kita ada teman satu lagi loh. Masa sih? Iya. Ada di sini orangnya? Kita telepon aja gimana? Boleh. Oke, Pak. Tut. Wah, telepon nih. Halo Devis. Halo? Iya Devis. Ya. Kamu udah siap kan di sana ya? Udah siap kan? Oh, iya. Siap, Kak Jova. Oh, oke. Mulai langsung ya. Baik. Oke, bye-bye. Let us worship and praise Him with all of our hearts.
hatiku menyamamu Yesus. Ku bersyukur padamu. Let's worship Him. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Thank you, Jesus. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Oh, selamanya. Oh, selamanya. Thank you, Jesus. Tuhan, sekarang ini kami ingin berdoa untuk kebaikan-Mu Tuhan. Sementara kami akan mendengar firman-Mu Tuhan, biar kami bisa menerima dan bisa firman ini juga bisa menjadi kekuatan bagi kami juga Tuhan. Biar kami juga Tuhan setiap hari, semakin hari, semakin lebih baik juga Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya nih yang di rumah dan dimanapun kalian? Nah, sebelum kita dengerin firman Tuhan, ada baiknya kita berdoa dulu. Semuanya duduk yang manis, tutup matanya, lipat tangannya, kita berdoa dulu. Yuk Kak. Bapak, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini. Berikan kami hati, berikan kami telinga yang dalam dengaran dengan isi hati-Mu. Berkati adik-adik Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kak, kan minggu lalu kita udah belajar penuh perhatian dari seekor rusa. Ayatnya diambil dari Mazmur 42 ayat 1. Kalau minggu ini dari mana Kak? Kalau minggu ini kita akan belajar dari Ibrani 2 ayat 1. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Oh, hari ini tentang teliti dan penuh perhatian ya Kak? Betul. Kira-kira ada tokoh yang bisa jadi contoh nggak ya Kak? Ada nih, kalau di Alkitab ada seorang pahlawan bernama Daud. Emang Daud ngapain Kak? Daud berhasil mengalahkan Goliat yang badannya besar dan tinggi. Oh, aku tahu tuh Kak cerita tentang Daud. Kalau cerita yang lain ada nggak Kak? Ada. Kalau adik-adik nih suka belajar sejarah, nah ada nih pahlawan yang gagah perkasa. Namanya Jenderal Sudirman. Mau lihat dong Kak orangnya kayak gimana? Nah, aku ada mau tanya nih adik-adik. Nih, Jenderal Sudirman. Ganteng ya? Dia ngapain Kak? Dia orang yang penuh perhatian dalam memimpin perang. Dia juga memperhatikan pasukannya dan memperhatikan rakyatnya. Dia orang yang gagah perkasa nih. Beliau berhasil memenangkan perang ya adik-adik. Dan dia orang yang sangat bijaksana. Oh, terus Kak, kalau misalnya dia sama prajuritnya tuh kayak gimana sih? Kalau dia sama prajuritnya nih adik-adik nih, sekarang dia ada pasukannya mau melaporkan sesuatu kepadanya. Dan dia dengan tidak segan-segan nih menanggalkan semua senjata yang ia bawa. Agar tujuannya apa sih adik-adik? Supaya dia tidak hilang fokusnya, supaya dia bisa mendengar pasukannya dengan teliti, dengan fokusnya yang tidak hilang. Oh, jadi kayak diperhatiin gitu ya kalau prajuritnya lagi ngomong. Berarti baik banget ya Jenderal Sudirman ini. Terus Kak, kalau misalnya di kehidupan sehari-hari kita, berarti kita harus perhatian sama orang tua kita, sama guru-guru, bener gak Kak? Benar. Jadi kalau misalnya guru-guru lagi ngajar, kita harus diam, tenang, perhatiin gitu ya Kak? Benar. Oh. Kalau misalnya nih adik-adik di sekolah, guru memberi kita tanggung jawab adik-adik
menjadi pemimpin di dalam kelas, adik-adik menjadi ketua kelas. Nah, adik-adik harus bisa menjadi teladan yang baik, bisa menjadi contoh yang baik, bisa mengikuti aturan yang diberikan guru, dengar-dengaran sama guru. Kalau misalnya ada aturan nih yang dikasih sama guru nih, adik-adik harus bisa mengayomi nih teman-teman yang satu kelasnya untuk bisa mengikuti aturan dari guru. Oh gitu, jadi harus perhatiin guru, terus tekun belajarnya, habis itu juga dengar-dengaran sama orang tua. Jadi pasti kita kalau sekolah pasti berhasil ya kak? Benar. Wah, Nah, benar-benar. dari beliau nih, dia orang itu yang tekun belajar. Kalau misalnya nih prajuritnya melaporkan sesuatu kepadanya, adik-adik, dia tuh tidak mau mengumpulkan satu informasi saja loh adik-adik. Dia itu mengumpulkan banyak informasi. Tujuannya apa sih adik-adik? Supaya dia bisa menyusun strategi yang baik dan benar dalam memenangkan perang. Oh gitu. Berarti kalau aku belajar ya kak, aku harus kalau nggak ngerti aku harus nanya ke guru supaya nanti kalau ujian aku nggak nyontek-nyontek, semua informasi udah ada di kepala aku. Bener kan kak? Kayak gitu. Bener-bener aku setuju nih. Jenderal Sudirman keren banget kak. Dia juga orang yang tidak egois adik-adik. Dia itu sangat memperhatikan loh prajuritnya dan rakyatnya. Terus dia itu kalau berperang, biasanya yang kita tahu nih, pasti pasukannya yang maju duluan. Nah dia beda tuh adik-adik. Sekalipun dia tahu nih bakalan jadi taruhan nyawa, dan dia ikut bersama-sama untuk memenangin peperangan. Wah, dia rela berkorban banget ya kak sebagai seorang pemimpin. Hebat banget. Keren-keren. Nah kak, kan kita udah belajar tuh dari Jenderal Sudirman kalau kita harus penuh perhatian, udah gitu harus lebih teliti, ya kan kak? Nah sesuai banget nih sama kebenaran firman Tuhan di Ibrani 2 ayat 1. Ayo adik-adik, saya undang adik bangkit berdiri dan kita buat gerakannya. Yuk, Ibrani 2 ayat 1. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar supaya kita jangan hanyut di bawah arus. kayaknya ulang sekali lagi deh kak, biar lebih mantap. Yuk, Semangat ya adik-adik. Ibrani 2 ayat 1. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar supaya kita jangan hanyut di bawah arus. bisa kan adik-adik? Bisa lagi dong. ya sama kalian di rumah. Hafalin, jangan lupa. Silakan duduk. Nah, udah nih kak, saya firman Tuhan ya. Lebih baik kita tutup dalam doa juga ya kak. Ayo, kita tenangkan hati, lipat tangan dan tutup mata. Bapa, kami bersyukur Tuhan, boleh kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Jadikan kami anak-anak-Mu, berkati adik-adik ya Tuhan, agar apa yang mereka dengar Tuhan, mereka boleh belajar dan mereka boleh melakukannya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Halo adik-adik, perkenalkan nama saya Kak Kezia dan ini teman saya Kak Natali. Nah sekarang kita mau bikin kreativitas tentang apa nih Kak? Kali ini kita akan membuat kreativitas sesuai temanya, yaitu seorang pahlawan yang penuh perhatian. Biasanya nih ya Kak, kalau pahlawan itu saat perang menggunakan senjata kan? Nah, kali ini kita akan membuat senjata, yaitu membuat sebuah pedang. Ayo adik-adik, mari kita membuat senjata tersebut. Dan bahan untuk membuat pedang, yang pertama ada kardus bekas, yang kedua ada penggaris, yang ketiga ada cutter, yang keempat ada lem, yang kelima ada spidol, yang terakhir bisa menggunakan kertas berwarna apapun seperti karton atau origami. Sebelumnya kita sudah menyediakan pola terlebih dahulu untuk membuat pedangnya.
Setelah membuat pola, lalu kita potong sesuai pola tersebut. Dan setelah dipotong, hasilnya seperti ini. Jadi setelah pedangnya digunting, lalu kita menghiasnya dengan kertas karton. Dan sebelum itu juga kita harus membuat polanya sesuai dengan bentuk pedangnya. Jadilah polanya seperti ini. Lalu pola tersebut kita gunting. Lalu jadilah seperti ini polanya. Sudah jadi polanya, lalu kita lem. Sudah dilem, kita tempelkan ke pedangnya. Juga kita lakukan dengan gagang pedangnya. Yaitu sudah digunting, kita tempel sesuai bentuknya ya. Di sini kita menggunakan kertas origami. Jadilah pedang plastis. Lalu kita bisa menghiasnya menjadi seperti ini. Selamat mencoba adik-adik. Sampai jumpa minggu depan ya. Happy Sunday!